Assalamualaikum Ibu. Gimana? Udah selesai? Gimana? Udah minum belum? Ayo, udah minum belum? Minum air putih aja ya, biar sehat, biar aman. Seperti yang di judul, perempuan itu ternyata banyak salah setelah menikah. Itu yang aku rasain, yang aku rasakan, dan yang aku teliti dari sekitar rumah sekeliling aku. Belum punya anak ditanyain, menikah masih kuliah ditanyain, belum punya anak ditanyain, apalagi sudah punya anak ditanyain. Dia udah gede tuh, mau nambah perempuan atau laki-laki. Enak bener ya kalau ngomong. Anak aku 19 bulan dan laki-laki. Ada yang bilang gini, udah gede tuh masa gak mau nambah lagi. Didik anak itu susah, walaupun orang terpandang besar jabatannya, kalau benar-benar dia yang pegang tanpa bantuan orang lain atau pembantu atau rewang, apalagi perempuan ya kan. Aku ngerasain, aku ini lagi libur dan aku ngerasain, ya Allah ternyata gini jadi perempuan yang cuma di rumah aja 24 jam ngurus rumah, anak, dan suami. Buat kalian yang gak kerja, aku jempol, hebat pokoknya, perempuan hebat. Tapi terkadang hebatnya kalian itu masih ada yang dipendam kan. Mau ini nanti dibilang orang lain, mau itu dikira ngabisin duit suami, mau ini nanti anaknya gak keurus, mau itu nanti dibilang kamu kan perempuan. Wow. Apa yang diperbuat suami, apalagi kalau salah, kita orang pertama yang disalahin. Astagfirullah. Apalagi kalau anak kenapa-napa, kita orang pertama yang disalahin. Kamu kenapa sih? Kau bisa gak sih jaga anak? Kenapa anak kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini? Itu rasanya astagfirullahaladzim. Rasanya bukan nano-nano lagi, udah segurih. Emang bener, kehidupan yang bener-bener gila. Astagfirullahaladzim. Mentalnya itu harus dijaga waktu nikah. Aku kadang bingung, anak sekarang kok nikahnya umur muda-muda ya. Aku dulu nikah tuh umur 25 lah. Matang otaknya, matang dalamnya juga. Terkadang ada juga sih umurnya tua tapi otaknya masih kayak anak-anak, karena semuanya itu berawal dari kebiasaan, didikan dari kecil. Aku didikannya sudah keras alias PUC, dibantai, dikerasi sama ibu sama bapak. Caranya seperti ini. Jadi kalau di luar aku dibentak, yaudah diam aja, diam.
tahu yang salah atau enggak, diem. Tapi sekarang enggak, karena aku sekarang sudah jadi ibu. Apapun itu yang aku punya di sini yang enggak enak alias ngeganggu, aku keluarin dan aku marah. Kenapa? Aku enggak mau anakku jadi korban. Ibu stres, ibu capek. Apa yang terjadi? Anaknya. Kok anaknya belum bisa jalan sih? Jadi yang pertama, kok anaknya belum bisa duduk sih? Kok anaknya belum bisa berdiri? Kok anaknya belum bisa jalan? Kok anaknya bisa belum ngomong? Masa gini aja gak bisa? Hello, kita sama-sama ibu. Jangan menyepelekan sesuatu yang bukan. Ya emang kita sama-sama ibu, kita beda rumah, beda atap. Gak tahu apa yang terjadi. Kehidupanmu dan kehidupanku tuh berbeda. Salahnya siapa, yang disalahin siapa? Aneh gak sih? Kehidupan macam apa ini? Wow. Buat ibu yang di luar sana yang gak kerja alias jagain anak setiap hari, ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anak sendiri dan ngurus anak mertua, itu keren banget. Itu ibu terkeren, hebat pokoknya. Aku gak nyalain anaknya kurang ini, belum bisa itu. Yang ditanya pertama itu adalah ibunya. Ibunya sehat gak? Mentalnya bagus gak? Makannya enak gak? Berat badannya gimana? Otaknya gimana? Jangan langsung ditembak aja. Kok anaknya begini? Kamu bisa ngurus gak sih? Anak itu aja bisa, masa anak kamu enggak? Kita minum rasanya, ya Allah. Dan yang bikin greget adalah ini di kampung itu rasanya ya, Masya Allah sekali. Jadi harus benar-benar jaga mentalnya. Semua orang itu perempuan sebelum nikah adalah kerja. Setelah kerja nikah, kerja lagi nggak? Ada yang iya, ada yang enggak. Aku termasuk orang yang setelah nikah masih kerja. Karena apa? Bukan karena suami aku kurang atau gimana. Ya biar buat apa ya, refreshing lah ya. Bisa ketemu teman-teman, walaupun 1, 2, 3 gitu aja kan. Di jalan kita juga bisa pulang beli apa. Dan yang terpenting aku lakuin ini sejak anak aku masih baby dan masih di dalam perut. Itu yang terpenting. Buat kalian yang dulunya senang-senang saat kerja ya kan, terus sekarang lewat baby dilihat, wah aku dulu cantik banget, sekarang kok gini banget ya. Dulu aku pakai apa itu, dulu aku pakai merek ini, kok sekarang ini, ya Allah. Wow, sudah di tahap lebih mementingkan anak sih. Yang paling penting adalah nabung mulai sekarang. Gajian aku, gajian suami harus ditabung, gak harus dapat gaji langsung buat ini buat itu. Untuk yang buat hutang ya sama aja, kita juga apa ya, nyicil lah buat ini buat itu. Tapi yang terpenting adalah apa, halaman rumah kalian itu harus ditanami sayur-sayuran. Itu sangat membantu sekali kalau menurut aku, karena aku sudah melakukan itu sejak dulu sebelum aku nikah. Aku bantu ibu bapak, latihan lah biar bisa terjun di dunia per astagfirullahan ini.
Aku udah masukin ke berapa ya? Ya Allah, 5 kali ya. Satu lagi ya. Apa cuman aku yang apa ya, kemarin anakku tiba-tiba suka makan alias makannya banyak, lahap lah gitu ya. Setelah itu dia itu gak mau makan sama sekali. Karena apa? Aku juga bingung. Ini kan makanan kesukaan dia. Dia lagi tidur. Setelah itu aku mikir lagi, pakai apa lagi ya? Terus aku mikir lagi kan teman-teman. Dan ternyata apa? Masalahnya di aku. Aku lagi nggak enak hati. Ini nanti ada kucing, nanti ayamku dimakan. Ini sangat, ya Allah. Katanya kucing Anggora, tapi nyolong. Kucing macam apa itu? Astagfirullah. Beda-beda ya bun. Aku bener-bener bukan gak suka, tapi malas aja itu kalau ada si si kucing itu. Lanjut lagi sambil ngelipet baju ya kan. Itu si babynya tidur. Buat kalian yang nonton alias yang belum nikah ya, belajarlah mental dan nabung yang banyak. Karena apa? Kebutuhan sekarang setelah menikah itu banyak banget, apalagi kalau sudah punya anak. Wow, setelah punya anak, apalagi buat kalian yang menyusui, itu bakal bikin ibu harus banyak makan. Kenapa? Terkuras semuanya, energinya. Dia butuh istirahat. Buat kalian yang seperti aku pakainya sufor dari adik bayi, tapi ya dulu alhamdulillah adik masuk ya. Walaupun banyak orang bilang, kamu gimana sih, kok nggak keluar air asinya, kamu kan kesehatan. Emang kenapa kalau aku kesehatan? Apapun yang masuk ke tubuh aku, entah herbal, entah obat, ya dari yang murah, dari yang mahal, dari yang harganya standar, apalagi dari tumbuh-tumbuhan ya kan. Kalau otak aku, hati aku hancur alias sakit hati, semuanya kehendak Allah. Ataupun hati perempuan itu baik-baik saja, kalau Allah tidak berkehendak, ya udah, ada jalan lain. Dan alhamdulillah ada rezeki, dikasih rezeki juga. Aku kadang bingung sih, emang kenapa tuh anakku tumbuh sehat? Salah emang kalau pakai sufor gitu kan. Dan satu lagi, aku paling bencinya gini, kamu kan orang kesehatan, masih sih nggak bisa keluar asinya? Wow, waktu itu emang ada masalah dan bikin aku itu kayak mati rasa, hancur banget. Sumpah, ini kalau mentalnya kena sih bahaya banget. Harus semuanya mendukung, apalagi kalau sudah punya anak, pikirannya harus bener-bener aman di hati. Kenapa aman di hati? Aku kadang bingung ya, perempuan itu bukan tulang rusuk, apa ya, kehidupan di dalam rumah. Perempuan marah, rumah berantakan. Perempuan senang, aman rumahnya. Ibu pengen marah, gender sebelah malah ikut marah. Itu membangkangkan banget kan. Anak gak bisa makan alias malas makan, ibu yang salah.
dikasih ini kasih itu anakku bisa. Enggak semua anak mau, enggak semua anak itu sama. Waktu itu anak aku enggak mau makan, aku kasih mie kan, mie Promina itu, jadi makan. Walaupun sono bilang makan ini makan itu, aku ditok enggak sama. Yakin, aku percaya karena aku yang ngerasain sama dia. Maaf ya kalau ceritanya muter-muter, kesel banget sumpah. Ya Allah, kenapa aku kerja yang terakhir? Biar jender sebelah ngerasain ngerawat anak itu seperti ini. Bukan karena kita sama-sama berpendidikan, tapi biar ngerasain didikannya langsung di orang tua sama mbahnya itu sangatlah berbeda. Anak jatuh, biarin, dilihat, semangatin, ayo sayang, bismillah, kamu bisa, ayo, ada yang sakit sini, ibu bantuin, sini, perlu bantuan. Anak aku di tempat di luar ya, jatuh, biarin dong, aku biarin. Dia nggak nangis, cuman bismillah aja, bangun, udah. Kalau dia jatuh sampai nangis, berarti dia tuh bener-bener sakit banget. Ini selain apa? Pasti ibu dong. Iya, perempuan tepatnya salah setelah menikah. Bagaimana ibu? Jangan lupa minum ya. Nah, ada minuman di belakang. Minum dulu yuk. Bismillah. Jangan lupa minum air putih. Di segala tempat di rumah harus dikasih air putih. Karena apa? Ini kunci dari otak dan hati kita. Kalau kita tenang, aman, rumah damai, anak pun aman dan mau makan. Kalaupun anak gak mau makan, yang ditanya siapa? Ibu. Jangan langsung ke anaknya. Oke? Terima kasih udah nonton. Minum dulu.